Salam sejahtera, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Saat ini, Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan satu pesan Tuhan. Janganlah terlalu ketakutan dalam menjalani hidup ini. Janganlah terlalu ketakutan dalam menjalani hidup ini. Ada 5 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, supaya jangan ketakutan di dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Alasan pertama mengapa kita tidak harus ketakutan di dalam menjalani hidup ini. Hari-hari ini orang begitu banyak ketakutan karena menghadapi pandemi corona. Tapi saya berdoa agar 5 pesan Tuhan ini menguatkan kita. Yang pertama, kita tidak perlu ketakutan dalam menjalani hidup ini karena Tuhan berjanji jangan takut di dalam menjalani hidup ini. Karena Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa. Bahkan Tuhan berjanji memberikan kita kemenangan. Yang kedua, di dalam Yeremia 29 ayat 11 juga dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Tuhan menciptakan kita dengan tangannya, dan Tuhan merancangkan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu alasan kedua mengapa kita tidak perlu ketakutan di dalam menjalani hidup ini. Lalu yang ketiga, Tuhan ingatkan kita juga melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-15, Tuhan ingatkan kita bahwa roh yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah roh perbudakan yang membuat kita ketakutan. Sebab itu, karena roh yang ada dalam diri kita adalah Roh Kudus yang memberikan kita keberanian dalam menghadapi hidup ini. Dia akan menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Sebab itu, jangan takut, jangan ketakutan menjalani hidup ini. Dan yang keempat, yang Tuhan juga ingatkan kepada kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Ingat bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari kuasa apapun, lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Jadi kalau roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari apapun di dunia ini, kenapa kita harus ketakutan? Roh ini lebih besar dari virus corona. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami hal seperti itu, kita juga percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, karena roh yang ada dalam diri kita akan menolong kita. Dan yang kelima, yang penting juga supaya kita tidak ketakutan dalam menjalani hidup ini, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 katakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasih kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh itu melenyapkan ketakutan di dalam hidup kita. Sebab itu, janganlah ketakutan di dalam menjalani hidup ini, karena Tuhan berjanji akan menyertai kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang memberikan kita keberanian dalam menjalani hidup ini. Bahkan roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh apapun, lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Dan yang kelima, yang penting juga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kasihi Tuhanlah dengan segenap hati. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita percaya bahwa kita tidak perlu mengalami ketakutan di dalam hidup ini. Inilah pesan Tuhan buat kita. Kiranya pesan Tuhan ini menguatkan kita di dalam menjalani badai virus corona ini. Kita tidak perlu ketakutan. Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.